Pernahkah sahabat merasa sangat lelah dengan rutinitas duniawi yang seolah tidak ada habisnya, lalu diam-diam bertanya di dalam hati, sebenarnya untuk apa aku dilahirkan dan kemana aku akan pergi setelah semua ini selesai? Pertanyaan ini mungkin sering muncul saat kita sedang sendirian di kamar pada malam hari, menatap langit-langit dan menyadari bahwa setiap detik yang berdetak membawa kita semakin dekat pada sebuah gerbang misterius bernama kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua yang insya Allah selalu berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali rasanya hari ini kita bisa duduk bareng lagi, ngobrol santai dari hati ke hati, membahas sebuah topik yang sangat fundamental, namun seringkali kita lupakan karena terlalu sibuk mengejar dunia. Hari ini, mari kita sejenak menepikan hiruk-pikuk pekerjaan, tugas sekolah, atau masalah hidup yang sedang membebani pundak kalian. Tarik napas panjang, rileks, dan mari kita lakukan sebuah perjalanan imajinatif melintasi waktu, menelusuri fase panjang kehidupan kita dari sebelum kita dilahirkan hingga ke tempat perhentian terakhir nanti. Sadarkah sekalian bahwa kehidupan kita di bumi ini sebenarnya hanyalah satu babak pendek dari sebuah skenario epik yang sangat panjang? Ya, dunia ini ibarat sebuah halte tempat kita berteduh sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan kereta menuju kampung halaman yang sesungguhnya. Perjalanan kita ternyata sudah dimulai jauh sebelum ayah dan ibu kita bertemu, yaitu di sebuah tempat yang bernama alam ruh. Di alam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh ruh manusia yang akan lahir hingga hari kiamat nanti. Dan di sanalah kita pertama kali bersaksi serta berjanji bahwa Allah adalah Tuhan kita. Inilah alasan mengapa terkadang saat kita bertemu seseorang di dunia, kita merasa sangat familiar dan langsung nyambung, padahal baru pertama kali berjumpa. Kata Rasulullah, ruh-ruh itu ibarat pasukan yang berkelompok. Mereka yang saling mengenal di alam ruh akan mudah bersatu dan saling menyayangi ketika diturunkan ke dunia. Dari hamparan alam ruh, Allah kemudian memindahkan kita satu persatu ke fase kedua, yaitu alam rahim. Selama kurang lebih 9 bulan, kita ditiupkan ke dalam rahim ibu, bersemayam di tempat yang sangat hangat, aman, dan penuh dengan perlindungan, di mana rezeki kita dijamin sepenuhnya tanpa kita harus bersusah payah mencarinya. Di alam rahim inilah takdir kita mulai dituliskan, rezeki kita, ajal kita, amal perbuatan kita, hingga apakah kita kelak akan menjadi orang yang bahagia atau sengsara. Ibu kita menanggung rasa sakit yang bertambah-tambah demi menjaga kita. Sebuah bukti cinta luar biasa yang menjadi jembatan kita menuju fase kehidupan berikutnya. Lalu, tibalah saatnya kita menangis untuk pertama kalinya, menyapa fase ketiga yang sedang kita jalani saat ini, yaitu alam dunia. Alam ini sangat bising, penuh dengan warna-warni, godaan, tawa, air mata, dan ujian yang silih berganti menghampiri kehidupan kita setiap harinya. Di dunia ini, kita seringkali tertipu oleh ilusi bahwa semua yang kita miliki, harta, jabatan, paras yang rupawan, hingga keluarga, adalah milik kita selamanya. Padahal, dunia ini hanyalah ladang ujian untuk menyaring siapa di antara kita yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak hartanya. Ingatlah sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengibaratkan kehidupan dunia ini seperti seorang musafir yang sedang menempuh perjalanan jauh di siang hari yang terik. Musafir itu kemudian mampir berteduh di bawah sebuah pohon untuk beristirahat sejenak. Lalu ia akan bangkit dan meninggalkan pohon tersebut untuk melanjutkan perjalanannya. Oleh karena itu, janganlah kita terlalu bersedih hingga hancur berkeping-keping saat kehilangan sesuatu di dunia ini, karena pada hakikatnya tidak ada yang benar-benar abadi di sini. Jadikanlah setiap hembusan napas, setiap sujud, dan setiap senyuman kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sebagai bekal untuk perjalanan selanjutnya. Karena cepat atau lambat, tiket perjalanan kita di dunia akan habis dan kita akan dipanggil untuk memasuki pintu gerbang menuju fase keempat, yaitu kematian yang mengantarkan kita ke alam barzah.
Sakaratul maut mungkin adalah pengalaman yang menegangkan, tetapi bagi jiwa-jiwa yang tenang, kematian ibarat kepulangan yang dirindukan untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Alam barzah atau alam kubur adalah ruang tunggu yang membatasi antara dunia dan akhirat, tempat di mana ruh kita akan menetap hingga sangkakala kiamat ditiupkan. Disinilah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental dari malaikat Munkar dan Nakir. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Jawaban di alam barzah tidak bisa direkayasa dengan kecerdasan otak, melainkan akan dijawab secara otomatis oleh kebiasaan amal soleh dan keimanan kita selama di dunia. Bagi orang yang beriman, kuburnya akan diluaskan dan diubah menjadi salah satu taman dari taman-taman surga yang sangat menyejukkan. Namun sebaliknya, bagi mereka yang melalaikan perintah Allah, kubur bisa menjadi tempat yang sempit, gelap, dan menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Disinilah doa dari anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariyah menjadi cahaya penerang yang sangat berharga ketika kita terbaring sendirian di bawah tanah. Waktu demi waktu akan berlalu di alam barzah, hingga akhirnya tibalah janji Allah yang pasti, yaitu kiamat yang menghancurkan seluruh alam semesta. Malaikat Israfil akan meniupkan sangkakalanya, membangunkan seluruh umat manusia dari tidur panjang mereka untuk memasuki fase kelima, yaitu hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats. Kita semua akan dibangkitkan dari debu dan tulang belulang, keluar dari kubur dalam keadaan yang sebenar-benarnya, tanpa membawa satupun pakaian kebesaran duniawi. Kita akan digiring menuju sebuah padang yang sangat luas dan datar, yang kita kenal dengan sebutan Padang Mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir. Di Padang Mahsyar, matahari akan didekatkan hingga jaraknya hanya sejengkal, dan setiap orang akan tenggelam dalam keringatnya sendiri, sesuai dengan kadar dosa masing-masing. Di saat yang penuh kepanikan luar biasa itu, tidak ada perlindungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi golongan orang-orang yang terpilih. Setelah penantian yang terasa ribuan tahun, tibalah saatnya Yaumul Hisab dan Mizan, di mana setiap catatan amal kita akan dibuka dan ditimbang dengan keadilan yang mutlak. Tidak ada satupun perbuatan sekecil debu yang terlewatkan. Senyum tulusmu kepada tetangga, sedekah diam-diammu, hingga kata-kata tajam yang pernah melukai hati orang lain akan dimintai pertanggungjawabannya. Ujian terakhir sebelum mencapai tujuan akhir adalah melewati jembatan Syiratul Mustaqim, sebuah jembatan yang membentang di atas neraka jahanam menuju surga. Kecepatan kita menyeberanginya ada yang secepat kilat, secepat angin, merangkak, hingga yang terjatuh ke dalam api, sangat bergantung pada cahaya keimanan dan amal soleh kita. Dan sampailah kita pada fase ke-6, fase yang paling abadi, titik akhir dari segala perjalanan panjang dan melelahkan ini, yaitu surga atau neraka. Di akhirat kelak tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi masa tua, yang ada hanyalah keabadian untuk menikmati balasan atas apa yang telah kita tanam selama di dunia. Sahabat yang dirahmati Allah, membicarakan hal ini bukan untuk membuat kita merasa takut yang berlebihan atau berputus asa dari rahmat Allah. Justru, ini adalah pengingat yang sangat menyejukkan hati, bahwa seberat apapun beban hidupmu saat ini, semuanya pasti akan berlalu. Dan Allah telah menyiapkan balasan terindah bagi mereka yang bersabar. Selagi jantung kita masih berdetak, selagi kita masih bisa menghirup udara segar hari ini, pintu taubat Allah masih terbuka sangat lebar menyambut kita. Mari kita tata kembali niat kita, perbaiki ibadah kita yang masih bolong-bolong, dan jadikan sisa umur ini sebagai karya terindah yang akan kita persembahkan saat bertemu Allah nanti. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga kalian untuk merenung bersama di video kali ini. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Jika obrolan ini menyentuh hati sahabat, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe agar kita bisa terus belajar bareng, dan bagikan video ini ke orang-orang tersayang kalian.
Lalu tulis di kolom komentar fase mana yang paling membuat sahabat merinding dan ingin memperbaiki diri.